Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekspon Bibianto dari Teknik Mesin 1. Ingin membahas soal-soal ujian UTS mata kuliah PAI. Dalam melaksanakan ibadah taharah adalah instrumen yang sangat penting yang harus dikerjakan. Silakan Anda jelaskan tentang hadas kecil dan cara membersihkan wudu, syarat dan rukun hadas besar mandi. Jawaban: hadas kecil adalah keadaan tidak sucinya seorang sehingga harus bersuci dengan wudu atau bertayamun dengan debu dan kembali suci dan bisa melakukan ibadah tertentu. Dan tata cara membersihkan adalah membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan, mengusap sebanyak 3 kali, dimulai dari tangan kanan, mengusap sebagian sebagai kepala dan rambut dengan 3 kali, mengusap kedua telinga 3 kali, membasuh kedua kaki 3 sampai mata kaki sebanyak 3 kali, dan setelah wudhu dilanjutkan membaca doa. Doanya: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutahhirin wa ja'alni min ibadikas shalihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Maha Tunggal, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikan aku orang yang suci, dan jadikan aku orang yang suci, dan jadikan aku dari golongan hamba-hambamu yang soleh. Syarat wudu: yang pertama Islam, tamyiz. Yang ketiga menggunakan air suci dan mensucikan air mutlak. Yang keempat, tidak ada penghalang sampai air kulit anggota wudu, misalnya seperti cat, tempelan, dan lain sebagainya. Yang kelima, saat anggota wudu dibasuh dan tidak ada zat dapat merubah sifat air tersebut. Yang keenam, suci dari haid dan nifas. Yang ketujuh, tidak boleh mengira wajib menjadi sunnah. Yang ke-8 yakni yakin wajib berwudu atau yakin berhadas. Yang ke-9 mengalirkan atau meratakan air ke seluruh anggota tubuh. Wudu ada 6. Pertama, 1. Niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai pada siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, membasuh kaki. Dan yang keenam, tertib, yang artinya berurutan sesuai tata cara berwudu. Yang ke hadas besar atau mandi. Muslim yang berhadas besar diwajibkan untuk melakukan mandi wajib sebelum beribadah, yang termasuk dalam hadas besar menurut sabda Rasulullah SAW adalah haid, keluar mani, dan jima atau berhubungan badan. Yang kedua, salat fardu adalah salah satu ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
yang meski dilakukan dengan baik dan benar. Jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkannya. Jelaskan pula terkait waktu-waktu salat fardu. Yang pertama yang saya bahas, jelaskan syarat wajib salat. Yang pertama, Islam, balik. Yang ketiga, berakal sehat. Yang kedua, jelaskan rukun salat fardu. Yang pertama, niat berdiri bagi yang mampu, takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Yang keenam, bangun dari ruku atau iktidal. Yang ketujuh, tu'maniyah, usai melakukan iktidal. Yang kedelapan, sujud. Yang kesembilan, tu'maninah, jika sudah selesai sujud. Yang kesepuluh, duduk di antara dua sujud. Yang ke-11, tu'maninah, usai melakukan sujud. Yang ke-12, duduk untuk tasyahud akhir. Yang ke-13, membaca tasyahud akhir. Yang ke-14, membaca shalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang ke-15, salam pertama, Assalamualaikum warahmatullahi, diucapkan sambil menghadap ke kanan dan ke kiri. Secara bergantian. Yang ke-6, tertib, sikap menunaikan sesuai urutan rukunya. Syarat sah sholat. Yang pertama, suci badan dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat dengan pakaian yang suci. Yang ketiga, berada di tempat yang suci. Dan yang keempat, telah masuk waktu sholat. Yang saya akan bahas adalah ruku dibagi menjadi 4, yaitu rukun qalbi adalah dikerjakan oleh hati, yaitu niat. Yang kedua, rukun qauli adalah berupa perkataan. Yang ketiga, rukun fi'li adalah berupa perbuatan. Dan yang keempat, rukun maknawi, yaitu tertib, yakni menempatkan rukun pada tempatnya tanpa membolak-balikannya. Hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, dalam keadaan berhadas besar atau berhadas kecil. Yang kedua, berbicara dengan sengaja. Ketiga, banyak bergerak selain gerakan sholat. Yang saya akan bahas sunnah. Sunnah dibagi menjadi 2, yaitu sunnah ha'i'ah dan sunnah abad. Waktu salat fardu. Yang pertama, batas waktu salat subuh. Waktu salat subuh dimulai sejak terbitnya matahari shadiq sampai terbitnya matahari. Yang kedua, batas waktu salat zuhur dimulai sejak matahari dari tengah-tengah langit dan berakhir ketika bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut. Yang ketiga, batas waktu salat asar dimulai sejak bayangan suatu benda sama dengan benda tersebut dan berakhir saat matahari terbenam. Yang keempat, batas waktu salat maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari. Yang kelima, batas waktu salat isya dimulai ketika hilangnya warna kemerahan dan berlangsung hingga tengah malam. Soal nomor 3. Salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah puasa di bulan suci Ramadan yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silakan Anda jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan puasa. Jawaban nomor 3, saya jawab, syarat puasa di bulan suci Ramadan ada 4, yaitu Islam. Yang kedua, sehat jasmani dan rohani. Ketiga, balik. Yang keempat, menjadi mukallaf.
Rukun puasa di bulan suci Ramadan ada 4, yaitu niat, tahan diri untuk makan dan minum, dan hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga, menjauhi perilaku yang merusak ibadah puasa. Yang keempat, memiliki kesadaran untuk beribadah. Sunnah puasa di bulan suci Ramadan adalah salah satu amalan sunnah yang sangat dianjurkan selama bulan suci Ramadan, adalah melaksanakan sholat malam atau qiyamul lail, berbanyak sedekah, membaca Al-Quran, mendirikan sholat tarawih, itikaf di masjid, menghatamkan Al-Quran, dan memberikan makan buka puasa. Membatalkan puasa: yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kedua, menonton film dewasa atau porno. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, melukai diri sendiri hingga berdarah dengan sengaja. Yang keenam, haid dan nifas. Yang ketujuh, merokok. Yang kedelapan, memasukkan sesuatu ke dalam tubuh dengan sengaja. Kesembilan, berhubungan seksual.